Bersyukur itu sederhananya tahu diri. Tahu diri, mawas diri. Man aropa nafsahu faqad aropa robbah. Jadi siapa yang tahu akan dirinya, maka dia akan pasti tahu akan Tuhannya. Biasanya banjir, panggotnya ditaruh tupan supaya lega, jangan bisa parkir mobil dan sebagainya. Kan itu alibinya gitu. Tapi kita lupa bahwa ada air gitu, yang seharusnya dia punya porsinya untuk lewat gitu, untuk mengalir pada saat hujan sebagai akses drainase di pintu di rumah kita tutupi itu. Aya nu di keramik, bahkan anu dicor di pool gitu, dibiarkan alasannya supaya bisa bisa parkir mobil, bisa bebas gitu beraktivitas. Padahal di satu sisi kita itu sedang berperilaku tidak adil terhadap alam ini. Akhirnya apa yang terjadi? Ya banjir, mampet. Giliran hujan, cai bingung, itu jalan aing ya imah aing ditutup, aingnya nggak saya tuh asup ke jero imah dah, waktu diberi jalan kan gitu. Lalu kita marah-marah, mana keadilannya kan nggak ada kan gitu. Allah Ta'ala fil Quranil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ita'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Wa qala aidan kulu wasrobu min rizqillahi wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Al-ayat sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Hadratul Mukarramun, bil khusus orang tua saya Pak Ustadz Amin, Pak Ustadz Iswan, Pak Ustadz Sutrisno, Pak Ustadz Jamil, para Ustaduna, guru kita semua yang sama-sama hadir malam hari ini. Yang saya hormati bapak-bapak, para jamaah sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena malam hari ini kita masih bisa mendawamkan salah satu amaliyah kita di malam Rabu di Masjid At-Taqwa melalui sebuah alma mater yang sering kita sebut dengan PAUL. Merupakan salah satu nikmat yang sangat besar ya. Karena kita di kondisi yang sehat, Allah berikan kesempatan kita untuk menghela napas oksigen yang gratis dari Allah dengan tempat yang nyaman, di suasana yang nyaman, duduk bersilaturahim, ditemani kopi, ditemani teh, meskipun tehnya pahit, tapi juga insya Allah sehat ya Pak Ustadz Rizno. Karena tidak selalu yang manis itu sehat. Kemudian kalau kita berkaca, ini kan lagi trennya itu, bukan tren ya, kalau kita lihat fenomena sekarang gitu. Kalau kita membandingkan kejadian yang menimpa saudara-saudara kita di sana, maka kita baru sadar ternyata apa yang kita dapatkan, apa yang kita rasakan hari ini itu cukup, bahkan teramat sangat, istilahnya keterlaluan lah kalau kita tidak bersyukur. Sungguh sangat keterlaluan kalau kita tidak merasakan nikmat yang sangat besar. Jadi rasa syukur itu tidak melulu harus berupa materi, berupa uang, berupa fisik, tapi juga keberadaan kita di momen yang sangat istimewa, kita bisa santai bersilaturahim di tempat yang nyaman dengan badan yang sehat. Kalau kita membandingkan saudara-saudara kita di Sumatera yang sedang diuji oleh Allah dengan musibah, maka kita baru sadar bahwa ternyata Allah memberikan nikmat yang tidak pernah bisa dihitung. Yang juga momentum malam hari ini, tadi acaranya adalah Tasakur bin Nikmah Arapli yang sudah alhamdulillah ya, sudah
jadi karyawan tetap. Insya Allah rezekinya banyak, Amin. barokah, Amin. Ya Allah. jodohnya juga dekat. Amin ya Allah. Amin ya Yang Allah. aminnya banyak sih. Amin. Harusnya ya yang Allah. yang amin itu 2 orang aja sebetulnya. Kalau bicara jodoh, ya. Karena kan saya doakan jodohnya dekat, yang aminnya banyak. Harusnya cuma 2 orang aja. Pokoknya doa-doa terbaik dari para guru-guru Ya Allah. yang hadir malam hari ini, para jamaah sekalian buat Arapi ya. Mudah-mudahan segala cita-cita, segala harapan, segala doa-doanya dikabulkan oleh Amin Allah ya Subhanahu wa Allah. taala. Amin ya Allah. Dipanjangkan umurnya, Amin dijadikan ya anak Allah. yang soleh ya. Amin ya Allah. Yang kemudian nanti seandainya Allah didekatkan jodohnya, Amin ya mudah-mudahan dapat jodoh yang solehah. Amin ya Allah. Insya Allah kalau udah jadi karyawan tetap nanti mantan juga pasti ada ngetek lagi. Amin ya Allah. Yang kemarin ninggalin insya Allah balik lagi kalau udah di karyawan tetap. Gitu, sana. Mohon. Ya. Sana dulu kita senasib ya gitu. Kita nanti konsultasi ke Pak Ustadz Risma. Saya mau ngomong apa ya tadi? Bersyukur, kuncinya adalah bersyukur. Jadi rumusnya sebetulnya sangat jelas ya. Allah mempermaklumkan, jadi menyampaikan kepada kita, memberikan penegasan kepada kita, wa itta'adana rabbukum la in sakartum la azidannakum. Kuncinya itu. Kalau Allah sudah mempermaklumkan kepada kita dengan rumus yang sangat nyata. Kalau kita ingin nikmat kita itu selalu ditambah oleh Allah, maka kuncinya harus bersyukur. Bersyukur itu sederhananya adalah berterima kasih. Berterima kasih kepada siapa yang telah memberikan kepada kita. Itu namanya berterima kasih. Sederhananya bersyukur itu sederhananya tahu diri. Tahu diri, mawas diri. Man aropa nafsahu faqad aropa robbah. Jadi siapa yang tahu akan dirinya, maka dia akan pasti tahu akan Tuhannya. Nah hari ini kita tadi, kalau kita compare gitu, kita coba perbandingkan, kan namanya bersyukur itu harus ada pembanding gitu. Sesuatu bisa kita menilai, sesuatu bisa kita tilai, baik buruknya, bagus tidaknya, nikmat atau enggaknya itu tergantung dari comparison-nya, tergantung dari pembandingnya apa. Jadi contoh, Pak Open itu ganteng ketika dibandingkan dengan Pak Ipul misalkan. Tapi Pak Ipul itu nggak ada apa-apanya ketika dibanding dengan Kinoi misalkan. Itu kan perbandingan gitu. Jadi baik buruknya sesuatu, tinggi rendahnya sesuatu itu tergantung dari pembandingnya. Ranking 5 itu bagus dibanding dengan ranking 10. Ranking 5 itu jelek dibanding dengan ranking 1. Ranking 1 itu tidak sempurna ketika dibandingkan dengan juara umum misalnya. Itu kan tergantung dari pembandingnya, baik buruknya segala sesuatu itu. Nah begitu juga dengan syukur. Dengan rasa syukur itu tergantung kita membandingkannya dengan apa. Kalau kita ingin bersyukur, maka lihatlah sesuatu yang lebih bawah dari kita. Undur man huwa asfala minna. Lihatlah sesuatu yang lebih jatuh daripada kita. Dan jangan melihat sesuatu yang lebih dari kita. Karena ketika kita berbicara kelebihan secara materi, secara duniawi itu tidak akan pernah ada cukupnya. Tapi ketika kita bandingkan sesuatu dengan yang lebih bawah, maka lihatlah diri kita. Contoh misalkan gitu. Kita sekarang saat ini yang sedang duduk di sini kan kayak kita itu udah sebuah habit aja, sebuah kebiasaan. Gak ada yang sesuatu yang istimewa, biasa weh gitu. Biasa aja gitu.
dari pagi aktivitas, kemudian ada yang kerja, ada yang ikhtiar, dagang, jualan, beraktivitas segala macam, sholat, ibadah kita kepada ritual biasa aja. Kayak biasa aja, nggak ada sesuatu yang istimewa. Tapi coba bapak-bapak sekalian, lihat saudara kita yang sedang terkena musibah saat ini. Yang lihat mereka yang sedang terkena musibah saat ini. Jangankan untuk makan gitu. Jangankan untuk, kalau kita mah, bingung ya. Mau makan apa sekarang nih yang kira-kira cocok? Ngadahar iya bosen, ngadahar itu bosen. Ngadahar goreng ikan bosen, makan sate tiap hari. Lama-lama bosen semua, akhirnya sendal jepit dimakan. Kita mah bingung mikirin menu gitu. Tapi mereka saudara-saudara kita yang di sana boro-boro mikirin menu, yang ada justru yang dimakan aja susah. Gak ada yang dimakan juga. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat ya akses, bukannya duit gak ada, mungkin udah uang juga gak ada. Dina ayana gehese balanja kemana, arealnya terputus. Pokoknya menyedihkan lah. Kalau kita lihat sekarang. Nah kalau kita coba bandingkan itu semua, siapa kita? Kita itu adalah makhluk Allah yang sangat banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan kadang nikmat sehat, nikmat kita bisa ngapa-ngapain saja gitu dengan sangat bebasnya tanpa ada kendala karena kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan terasa manakala kita membandingkan dengan orang yang sedang sakit, dengan orang yang sedang kena musibah. Lihat kita. Tapi kalau kita bandingkannya dengan yang lebih, misalkan contoh tadi yang paling terganteng itu misalkan Kinoy tadi. Tapi Kinoy itu tidak berkutik ketika dibandingkan dengan saya misalnya. Kayak nggak ikhlas banget senyum. Ngecek. Contoh ini. Jadi apa yang terjadi? Nah ketika kita membandingkan sesuatu yang lebih, yang fauqakum, yang lebih tinggi dari kalian semua, dari kita semua, maka tidak akan pernah ada habisnya. Jadi syaratnya kembali lagi, kita saling mengingatkan bahwa sesungguhnya Allah sudah mempermaklumkan kepada kita, memberikan teori yang sesungguhnya kalau Allah ingin mempertahankan nikmat yang sudah diberikan kepada kita atau bahkan melebihkan nikmat yang diberikan kepada kita, apa sih rumusnya tadi? Bersyukur, betul nggak? Nikmati hari-hari yang kita jalani. Kita mau masih bisa santai seperti ini, kita bandingkan dengan saudara-saudara kita, nah itu akan kelihatan tuh nih. Maka kalau kita berkaca dari musibah yang terjadi, karena ini memang sedang sangat menyita perhatian seluruh dunia lah itu, karena segala sesuatu informasi sangat mudah sekali sekarang dicerna. Apa sih sebetulnya ibroh buat kita, pelajaran buat kita itu apa? Pelajaran buat kita itu sesungguhnya Allah sedang mempertontonkan kekuasaannya. Allah sedang memperlihatkan kekuasaannya kepada siapa? Sebagai salah satu saudara-saudara kita, makhluk manusia yang sedang terkena, saudara kita yang sedang terkena musibah itu, Allah sedang memperlihatkan hakikatnya, ibrohnya itu kepada kita semuanya gitu. Kita yang terkena, mereka yang terkena musibah, semoga Allah berikan kesabaran, dan kita yang hanya melihat dan mendengar dari kejauhan, apa yang sebetulnya yang bisa kita raih gitu. Apa sebetulnya yang bisa kita dapat? Ya pelajarannya, gitu. Ibrohnya. Sebagai seorang yang beriman, kita melihat itu adalah sebagai salah satu bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang diperlihatkan kepada makhluknya. Dalam onkologi kama ya lihatlah, semuanya sudah tahu gitu. Batu-batu yang gede lah gitu, bisa sampai dari gunung, bisa sampai ke tengah kota, ke jalan-jalan dan sebagainya. Kan itu sesuatu yang itu emang Allah sudah menggariskan itu, dan kita sebagai ibroh dan pelajarannya buat kita itu apa? Emang salah satunya adalah kerusakan alam gitu. Doharul fasad tilbar riwalbar bima kasabat aidinnas. Dan cekalo teh kulu wasrobu wala tusrifu, kulu min rizkillahi wala ta'sau fil ardi mufsidin. Sok eksplor tah bumi teh dititipkeun
ka manusia sebagai khalifah di muka bumi gitu. Kita itu kan diciptakan, manusia itu diturunkan ke planet bumi ini untuk melanjutkan kepanjangan tangan itu diwasiat apa istilahnya dititahkan kita dari Allah kepada kita sebagai manusia itu untuk jadi khalifah, mengatur, menata, mengeksplor bumi ini supaya baik gitu. Di bumi ini ada tanaman, ada segala macam yang bisa kita manfaatkan, kita konsumsi, kita ambil manfaatnya. Tapi wala ta'sau fil ardi mufsidin, tapi janganlah kalian tuh berbuat kerusakan. Nah, apa yang terjadi sekarang? Mungkin kasus yang besarnya di sana. Kita melihat ibrohnya di sana, di saudara-saudara kita. Tapi miniatur yang terjadi pada lingkungan kita sekarang juga sama aja sebetulnya. Cuman mungkin kelasnya yang berbeda. Kan kita bisa berbuat seperti mereka yang di sana dengan konteks dengan miniatur yang ada pada diri kita saat ini sekarang di lingkungan kita, kan kita bisa jadi ingat gitu. Oh, ternyata di sana penyebabnya seperti ini. Sebabnya itu, akibatnya ini. Kan di kita juga bisa aja terjadi itu, bahkan ya kamarilah itu ya tadi. Kayak kebanjiran gitu kan, banjir berjamaah. Kan sebetulnya sama aja miniaturnya di sana itu yang kelasnya mungkin high class gitu kan. Di kita miniaturnya di kita terjadi gitu. Allah teh menciptakan itu kan segala sesuatu yang terjadi semua udah didesain ku Allah itu teh. Dan segala sesuatu yang terjadi itu memang tidak emang sudah digariskan, sudah ada gitu. Itu ya. Lalu kalau kita tanya dengan kejadian yang di sana, di kita gitu, miniaturnya terjadi, lalu kita sebagai seorang mukmin yang beriman itu, kita itu iso opo gitu. Intervensi kita yang positif, yang bisa menjadi sebuah amal gitu kan, terhadap alam ini kan wala tufsidu fil ardi wala ta'sau fil ardi. Janganlah kita itu berbuat kerusakan di bumi. Caranya kita tidak berbuat kerusakan itu apa? Berperilaku adil. Adil terhadap bumi, adil terhadap lingkungan. Gimana adil itu? Wad usai'in bimahali, menempatkan sesuatu pada porsinya. Itu yang disebut dengan adil itu kan gitu. Ada peci, taruh di kepala. Ada sendal, taruh di kaki. Semahal-mahalnya sendal. Mentang-mentang mahal taruh di kepala lebar. Ternyata namanya tidak adil. Sama lingkungan juga gitu. Biasanya banjir, panggotnya ditaruh tupan supaya lega, jangan bisa parkir mobil dan sebagainya. Kan itu alibinya gitu. Tapi kita lupa bahwa ada air gitu yang seharusnya dia punya porsinya untuk lewat gitu, untuk mengalir pada saat hujan sebagai akses drainase di pintu di rumah kita tutupi itu. Kayak di keramik, bahkan dicor di pool gitu, dibiarkan alasannya supaya bisa parkir mobil, bisa bebas gitu beraktivitas. Padahal di satu sisi kita itu sedang berperilaku tidak adil terhadap alam ini. Akhirnya apa yang terjadi? Ya banjir, mampet. Giliran hujan, cai bingung, itu jalan aing ya imah aing ditutup, aingnya nggak tuh asup ka jero imah ada urut diberi jalan kan gitu. Lalu kita marah-marah. Mana keadilannya kan nggak ada kan gitu. Jangan marah-marah. Betul nggak? Dicor sakuriling, nah mikirnya teh, udahlah, rumah saya cuma 6 meter ini, dicor nggak apa-apa, masih ada tetangga. Tetangga mikirnya gitu, akhirnya 6.000 rumah kabeh dicor berjamaah. Kenapa yang terjadi? Akhirnya ya sudah, kita itu berbuat ketidakadilan. Kalau kita melihat ke sana ya, rekan-rekan saudara-saudara kita, apa sih penyebabnya? Kan itu ada kausalitas, ada asbab musababnya gitu kan. Ada faktor penyebab, ada kemudian akibat, kan logik semuanya kan. Cek Allah teh sok explore, tak ambil manfaatnya, tapi jangan merusak gitu. Dan kita yang terjadi di kita juga jangan hanya melihat dari sisi merekanya. Sok coba kita terapkan di sini, di kita. Yang mau naya sampah diberesan gitu, mau naya sampah dibersihan.
ulah anu mampet diantepkeun ke bae lah tiga anu nyokot. Akhirnya semua orang bilang gitu, nggak ada yang ngambil sampahnya kan. Akhirnya mampet kabeh gitu. Sementara Islam kan semua aspek kehidupan kita itu mengcover semua hukum-hukum itu. Contoh misalkan kebersihan, coba. Kebersihan itu kan ada makalah tuh. Ada quote yang mengatakan, sebagian mengatakan hadis, tapi katanya sebagian doib. Ya, apa katanya? Nah, an-nadofatu minal iman. Kebersihan itu bagian daripada iman. Coba bayangkan saudara-saudara, kebersihan itu sebagian dari iman. Berarti kalau kita logik putar nih, kalau kita kotor berarti ada sebagian iman kita yang hilang, kan gitu kan? Sederhananya. Lamun loba sampah di depan, di got depan rumah-rumah kita, itu gambaran iman kita yang tergeletak di sini dan tidak menjadi bagian dari iman kita gitu. Laras tuh. Betul nggak Pak? Kan sederhana kan, tapi dalam gitu. Nah, Islam itu masuk dan mengcover setiap sektor di kehidupan kita karena Allah menjadikan manusia itu sebagai khalifah yang menjadi kepanjangan tangan dari Allah untuk dititipkan bumi ini kepada manusia untuk dijaga gitu. Dilestarikan, dijaga, diadil. Kita berperilaku adil supaya apa? Supaya menempatkan sesuatu pada porsinya. Ayeuna pohon anu seratusan tahun, meureun logika teh akarna teh ke bawah teh meureun bisa puluhan meter. Mengikat, lamun hujan cai turun teh meureun rembesna teh dia bertahan. Itu bisa air itu cepat meresap ke bawah. Terus tiba-tiba dipotong, diganti ku sawit, anu akarnya sawit paling 2 meter ke bawah. Apa yang terjadi? Yang nggak bisa bertahan. Yang seharusnya airnya meresap, tiba-tiba dia di atas permukaan, KBU meresap. Yang terjadi apa? Yang ada ngalangin di bawah. Setelah terjadi, ya sudah, apa yang ditakutkan yang terjadi. Ya, itu kan doharul fasad tilbar riwabah bima kasabat aidina. Allah mengantar gitu. Da kalau teh geus dititipkeun sok sing adil jaga bumi, sok ambil manfaat tapi jangan merusak. Karena sesungguhnya kehancuran, kerusakan da ku makhluk-makhluk kene oleh kita sendiri. Termasuk banjir segala macam di kita ya kita sendiri. Ada egoisme yang ada di diri kita. Seolah ternyata kayak kita nyari manfaat nih, biar kita luas, biar kita ini. Akhirnya tapi yang terjadi apa? Kehancuran, kerusakan, kurangnya resapan gitu. Resapan air yang turun di wilayah kita, akhirnya air teh jadi air permukaan semua. Logika sederhananya di gang kita, saya dulu di sini ya. Jalan air sama meh dicor mah tidak ada banjir. Karena air teh ketika ada air hujan turun dia meresapkan ke tanah. Ketika dicor, misalkan ada 10 kubik air yang turun katakan, dia meresap misalkan 5 kubik meresap, 5 kubik mengalir. Yang ketika dicor 10 kubik itu kan mengalir di permukaan dan tidak ada yang meresap kan. Itu bayangan di kita tuh. Kalau diameter di peron ini misalkan 3 km persegi lah misalkan, udah berapa? Air kan menjadi air permukaan semua. Kebuduna meresap teh nggak ada. Gesma resapan yang nggak ada, jalur yang seharusnya juga ada dikorupsi oleh kita itu dicor, itunya bornya kayaknya. Jadi mudah-mudahan nih esensi daripada pertemuan kita malam ini agak sedikit teknis gitu, sedikit ke teknis, tapi saya yakin ini akan menjadi sebuah ladang amal gitu ya buat kita ketika tadi kita menjaga. Pertama ya, kita mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Rumus tadi bersyukur, rumus nikmat yang Allah akan pertahankan gitu, Allah akan tambah itu adalah disyukuri. Yang pertama. Kedua, menjaga alam ini karena sekarang sedang momentumnya seperti ini sedang berduka lah. Yuk kita ambil ibroh itu kita terapkan di lingkungan kita supaya lingkungan kita bersih, jangan saling mengandalkan. Karena ketika saling mengandalkan, yang benar boga amal lagi batur gitu.
yang kira aya si kinoyin ke kukinya kinoyin lupa pahalana teh lain memang nggak ada kan gitu supaya ini menjadi apa namanya bentuk tanggung jawab kita semua sebagai santri paul gitu yang minimal 5 orang bersih lah gitu ya kamu kebanjiran jeung mana keureueuh kan giliran balik teh geus ngambang kan gitu kasur kan gitu akhirnya yang terjadi uring-uringan dan sebagainya padahal apa padahal bima kasabat aidinas itu adalah perilaku kita sebagai manusia yang tidak berlaku adil terhadap alam ini ya karena alam ini adalah sebuah apa namanya sumber daya yang dititipkan Allah kepada kita supaya dijaga. Lain Allah teu mampu ngajaga, Allah memberikan wewenang kepada kita untuk menjaga alam ini supaya apa? Supaya kelihatan tuh siapa yang menjaga dan siapa yang tidak. Orang yang menjaga mendapat pahala, kalau tidak diberi. Orang yang tidak menjaga mendapat dosa. Bukan Allah tidak mampu menjaga alam ini. Dan Allah berkehendak ya. Tidak ada sayan ayakula lahu kun fayakun. Allah bisa menjadikan alam semesta ini menjadi subur makmur dan Allah bisa menghancurkan alam ini dengan tangannya, dengan kudrat irodatnya. Tapi Allah memberikan mandatori kepada kita sebagai makhluk, sebagai khalifah. Sok siapa yang mau berikhtiar punya giroh untuk menjaga alam ini, Allah siapkan pahala. Dan siapa orang yang menghancurkan alam ini, Allah berikan dosa atau maksiat. Maka disitulah apa namanya Allah ingin mempertontonkan siapa amal yang lebih bagus, siapa amal di antara kita yang baik dan siapa amal kita yang buruk, dengan diberikan obstacle atau tantangan hidup dengan dinamika yang ada di planet bernama bumi yang kita singgahi. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa mampu menjaga alam ini, karena hakikatnya yang namanya ibadah itu adalah lain sholat lah ya, yang namanya ibadah itu lain zakat, puasa, sedekah lain. Ternyata menjaga keseimbangan alam ini adalah perintah Allah untuk menjaga, dan itu adalah buahnya adalah amal. Mungkin itu saja. Saya kira udah lewat dari 7 menit, saya mohon maaf ya. Karena malam hari ini adalah hari anti korupsi sedunia. Jadi kalau berperilaku adil itu ya mestinya waktu juga nggak boleh dikorupsi kan. Jadi saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.